Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, tolong cek langsung copot, pecat, itu aja udah. Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Ultimatum Jokowi untuk para mafia birokrasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal kok. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru, benerkan dong. Presiden Joko Widodo mengaku tak segan-segan menggigit para pihak yang mengganggu dan bermain-main dalam menjalankan agenda besar pemerintah 5 tahun ke depan. Hal tersebut dikatakannya dalam sambutan pembukaan Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019. Saya udah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Untuk menciptakan kenyamanan bagi para pengusaha yang ingin berinovasi, Presiden Jokowi berjanji tidak akan memberikan toleransi kepada aparat penegak hukum yang memeras para birokrat maupun pengusaha. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, tolong cek langsung copot, pecat, itu aja udah. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan jika agenda besar pemerintah 5 tahun ke depan salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor-impor. Dengan tegas, Jokowi mengingatkan pada semua pihak untuk tidak bermain-main dalam agenda besar pemerintah tersebut jika tidak ingin berurusan langsung dengan Presiden. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan jika pemerintah harus bisa bergerak lebih cepat dalam masalah birokrasi, salah satu kebijakannya yaitu dengan mengurangi peraturan. Dengan mengajukan Omnibus Law kepada DPR untuk merevisi 74 undang-undang untuk menjadi satu undang-undang. Kita justru ini, bentar lagi kita akan mengajukan yang namanya Omnibus Law. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi satu undang-undang. Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara yang kemungkinan dapat mengubah atau mencabut beberapa undang-undang yang telah ada. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Savitri, terobosan ini akan sangat menentang jika dilakukan di Indonesia, sebab di Indonesia belum pernah menerapkan Omnibus Law sebelumnya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi memiliki 5 visi dan misi untuk 5 tahun ke depan, diantaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan penyerapan investasi, reformasi birokrasi, serta memfokuskan penggunaan APBN secara tepat. Adapun tujuan diadakannya acara tersebut yaitu sebagai kelanjutan semua visi dan misi Presiden pada seluruh jajaran institusi negara termasuk kepala daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, jika Presiden Jokowi meminta kepada seluruh Menko untuk menjabarkan visi misinya kepada seluruh menteri sehingga harapannya 5 tahun ke depan lebih clear. Namun menurutnya, visi misi tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa ada dukungan daerah. Kita tahu bahwa Presiden memiliki visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Ada 5 poin. Dan ini beliau minta terjemahkan kepada seluruh Menko. Menko merintahkan seluruh menteri melakukannya, tapi itu semua tidak akan jalan efektif
tanpa ada dukungan daerah. Selain memiliki visi misi, Presiden Jokowi juga memiliki cita-cita yang sangat besar untuk Indonesia, di mana penduduk Indonesia usia produktifnya jauh lebih tinggi dibandingkan usia yang sudah tidak produktif. Presiden Jokowi melihat adanya potensi bagi Indonesia dapat keluar dari jebakan negara yang berpenghasilan menengah. Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.